Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa masih dapat mempertemukan kita pada malam hari ini, sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita dalam membahas hukum-hukum syariat agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang biasa dikatakan dengan ilmu fikih. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul bait in istata'a ilaihi sabila. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang masalah muqaddimatul kitab, dan kemarin karena masuk bulan Ramadan kita membahas masalah puasa. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi kajian kita setelah musannif memulai kitabnya dengan muqaddimatul kitab daripada bismillah walhamdulillah beserta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian musannif memulai pembahasan di dalam babul fikih dengan membahas tentang arkanul Islam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya arkanul Islam itu ada 5 atas dasar hadis daripada Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Bahwasanya hadis tersebut Rasulullah bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Agama Islam itu didasari atas 5 perkara. Pondasi daripada agama Islam itu ada 5 perkara, atau bisa dikatakan rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu merupakan utusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iqamus shalah, kemudian melaksanakan salat, wa ita'uz zakah, dan juga membayar zakat, wa hajjul bait. Di dalam hadis tersebut Rasulullah menyebutkan haji terlebih dahulu daripada puasa Ramadan. Wa hajjul bait wa shaumi Ramadan. Haji ke Baitullah dan juga puasa Ramadan. Di dalam hadis yang lain juga Rasulullah pernah menyebutkan akan arkanul Islam, yang mana hadis tersebut panjang hadisnya, yang disebut dengan hadis Jibril. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya, ma huwal Islam? Apa itu Islam ya Rasulullah? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul bait man istata'a wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahwasanya dikedepankan puasa daripada haji. Nah, ini inti daripada hadis tersebut, bahwasanya Rasulullah memberitahu kepada kita bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Arkanul Islam khamsatun. Musannif menyebutkan bahwasanya rukun Islam ada 5. Lantas apa yang dimaksud dengan arkan? Rukun itu apa artinya rukun? Nah, ulama fikih menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan rukun yaitu adalah juz'un minal mahiyah allati la tatahaqqaq illa bih, yaitu sesuatu daripada intisari, atau kalau bisa biasa dikatakan dengan substansi ya, substansi. Intisari daripada sesuatu, sebagian daripada intisari pada sesuatu yang mana intisari tersebut tidak akan bisa terwujudkan melainkan kita melaksanakan bagian tersebut. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya agama Islam itu mempunyai pondasi atau mempunyai dasar 5 perkara, maka tatkala seseorang tidak melaksanakan 5 perkara tersebut, maka dia masih belum dikatakan Islam. Nah, ini maksud daripada rukun. Jadi kalau seseorang
tidak melaksanakan 5 rukun Islam tersebut, maka dia masih belum dikategorikan sebagai muslim. Begitu juga wudu, ada yang namanya arkanul wudu, ada juga yang namanya arkanus shalah, ada juga yang namanya arkanus shaum. Semua ibadah itu ada rukun-rukunnya. Sehingga tatkala kita tidak melaksanakan rukun-rukun tersebut, maka kita tidak dikategorikan, tidak bisa dikatakan kita sedang melaksanakan ibadah tersebut. Contohnya wudu. Arkanul wudu sittatun. Rukun-rukunnya wudu ada 6, nanti ada pembahasannya. Tatkala seseorang tidak melaksanakan rukun wudu tersebut, maka dia masih belum berwudu. Dia membasuh muka, dia membasuh tangan, dia mengusap sebagian kepala dan membasuh kakinya, tapi dia nggak niat, masih belum dikategorikan wudu. Atau dia niat tapi cuma membasuh muka saja, masih belum masuk dalam kategori wudu. Nah, itu namanya rukun. Yang dimaksud dengan rukun seperti itu. Arkanul Islam khamsatun. Rukun-rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yaitu bahwasanya kita harus bersaksi, bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada syahadat, apa arti daripada syahadatu an la ilaha illallah, yaitu adalah la ma'buda fi haqqin, la ma'buda fi wujudi illallah. Arti daripada syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala atau syahadat bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, artinya la ma'buda fil wujud illallah, tidak ada sesuatu yang patut disembah melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seseorang sudah melaksanakan syahadat, maka dia wajib melaksanakan 4 yang setelahnya, yaitu adalah sholat, zakat, puasa, begitu juga haji apabila dia sudah mampu melaksanakannya. Ini yang pertama, yaitu adalah syahadat. Kemudian yang kedua, wa iqamus shalah. Wa iqamus shalah, yaitu mengerjakan sholat. Sholat di sini yaitu adalah yang dimaksud dengan af'alun aqwalun wa af'al muhtadamatun bitaslim, muftatahatun bitakbir wa muhtadamatun bitaslim. Yang dimaksud sholat di sini yaitu adalah perkataan dan juga perilaku yang muftatahatun bitakbir, yang dimulai dengan takbiratul ihram, wa muhtadamatun bitaslim ghaliban, dan ditutup dengan salam ghaliban biasanya. Jadi yang dimaksud dengan sholat di sini yaitu adalah suatu gerakan khusus, suatu bacaan khusus yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam ghaliban biasanya. Kok ada kalimat ghaliban ini bagaimana? Karena ada sebagian ada suatu sholat yang mana sholat tersebut itu bacaan itu nggak ada yang namanya gerakan. Gerakannya cuma takbir, yaitu sholat jenazah. Jadi sholat jenazah nggak ada rukuknya, nggak ada iktidalnya, makanya ditambahin ghaliban biasanya, karena nggak semua sholat seperti gerakan kita biasanya sholat fardu itu. Ada sholat jenazah beda gerakannya. Itu iqamus shalah di sini yang dimaksud dengan adalah yang dimaksud sholat yaitu adalah sholat seperti itu, sholat 5 waktu. Karena ada, kalau kita katakan bahwasanya sholat secara bahasa yaitu adalah doa. Makna sholat secara bahasa yaitu adalah doa. Ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga dikategorikan dalam bahasa Arab, dia juga sedang sholat secara bahasa, bukan secara syariat. Kalau secara syariat seperti itu. Kalau secara bahasa sholat doa. Sedangkan lafaz sholat tersebut terkadang kalau kita baca maulid ada lafaz sholat, ya kan? Kita baca qasidah ada lafaz sholat. Kita baca hadis ada lafaz sholat. Di antaranya ada suatu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW
innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wa ahlal ard hatta al-hut fil bahr wa hatta an-namla fi jurha la yusalluna 'ala al-mu'allimin nasi khair. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat-malaikatnya, wa ahlus samawat, penduduk langit dan bumi, ahlus samawat wa ahlul ard, hatta al-hut fil bahr, sampai ikan-ikan besar yang ada di laut, wan namla hatta al-hut fil bahr wan namla fi juhriha, dan juga semut-semut yang ada di lubang-lubang, la yusallun, mereka salat alal muallimin nasil khair, kepada orang-orang yang mengajarkan kepada orang lain kebaikan. Nah, yang dimaksud salat di dalam hadis tersebut itu apa? Ulama sudah menyebutkan, terutama Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau pernah mentafsirkan arti salat yang ada di hadis, yang ada di Al-Quran, yang ada di dalam kitab-kitab yang lain, atau dalam perkataan-perkataan ulama yang lain. Arti salat itu terbagi menjadi beberapa arti. Fa in kanat as-shalah minallah farahmah. Kalau misalkan salat tersebut itu daripada Allah Subhanahu wa taala, kita ambil contohnya hadis tersebut yang paling gampang. Innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah salat kepada orang yang mengajarkan kepada orang lain kebaikan. Maka makna salat kalau munculnya daripada Allah yaitu adalah rahmat. Maksudnya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan rahmat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Wa in kanat as-shalah minal malaikah fastighfarun. Kalau salat itu asalnya daripada malaikat, maka itu namanya istighfar. Nah, oleh karena itu makna hadis tersebut, sungguhnya Allah memberikan rahmat kepada orang yang mengajarkan kebaikan, dan para malaikat memintakan istighfar kepada Allah untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Sedangkan fa in kanat as-shalah minal ibad fadua. Kalau salat itu daripada hambanya Allah, daripada makhluknya Allah, itu artinya doa. Jadi orang yang mengajarkan kebaikan, dia dapat doa daripada makhluknya Allah, dan juga dia mendapatkan istighfar daripada malaikatnya Allah, dan dia juga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini arti salat. Tapi yang dimaksud di dalam arkanul Islam di sini yaitu adalah iqamus shalah, yaitu salat yang aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim ghaliban, yaitu perkataan, pekerjaan yang dimulai daripada takbir dan diakhiri dengan salam. Ini salat arkanul Islam yang kedua. Dan ini adalah merupakan arkanul Islam yang paling urgent. Karena tatkala seseorang dia mengaku dirinya Islam, tapi dia tidak melaksanakan sholat, maka dia keislamannya masih harus diteliti lagi kalau dia nggak melaksanakan sholat. Karena di dalam hukum fikih itu orang yang meninggalkan sholat itu bisa dibunuh kalau dia meninggalkannya tidak dalam keadaan malas. Oh, fulan nggak pernah sholat, dipanggil gitu. Kamu nggak pernah sholat karena apa? Karena malas. Kalau malas nanti ditakzir. Kalau dia meninggalkan sholat karena dia sholat itu nggak wajib. Sholat itu nggak wajib. Kalau dia seperti itu maka hukumannya dibunuh, halal darahnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, as-shalah imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Sungguhnya sholat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan tiang tersebut. Ibarat sebuah bangunan, sholat itu adalah tiang-tiangnya. Kalau tiangnya dirobohkan, hancur bangunannya. Kalau orang nggak sholat, maka zakatnya hancur, hajinya hancur, puasanya hancur, percuma. Awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah, kata Rasulullah SAW. Fa in saluhat sa'iru amalih, wa in fasadat sa'iru amalih. Rasulullah bersabda bahwasanya kelak di hari kiamat suatu hal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah salat. Kalau salatnya baik, fulan salatnya baik, enggak pernah ditinggalkan. Setiap kali dia meninggalkan langsung diqadha. Misalkan dia lupa tidur, misalkan dia ketiduran dari sebelum zuhur dia tidur,
bangun-bangun jam 4 sore langsung dikodok. Setiap dia meninggalkan sholat langsung dikodok. Sholatnya nggak pernah telat. Sholatnya masya Allah memenuhi akan syarat-syaratnya sholat, sunnah-sunnahnya dikerjakan. Maka tatkala seseorang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya baik, maka semua amal ibadahnya langsung otomatis dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, fulan sholatnya baik, sudah enggak usah dihisab, selesai. Semuanya baik, dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya, zakatnya, puasanya, hajinya, semuanya diterima oleh Allah dan dianggap baik semuanya. Itu kalau sholatnya baik. Sedangkan kalau sholatnya fa in fasadat sairu amali. Sholatnya jelek. Oh, ini fulan nggak pernah sholat, jarang sholat, atau dia meninggalkan sholat nggak dikodok. Maka kelak di hari kiamat semua amal ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, sholatnya nggak pernah sempurna misalnya. Nggak sempurna nggak apa-apa. Misal nggak khusyuk misalkan, itu masih dikatakan dia tetap diterima tetap sah sholatnya. Tapi yang muskilah kalau dia meninggalkan sholat, subuh bangun telat, wah sudah keluar waktu subuh nggak sholat lagi, nggak dikodok juga. Maka orang yang meninggalkan sholat tersebut, semua amal ibadahnya akan dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelek ini. Sholatnya jelek, semua amal ibadahnya dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokan seseorang kelak di hari kiamat baik atau tidaknya, panjang atau enggak hisabnya, itu yang pertama adalah sholat, wa iqamus sholat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah wa itauz zakat. Arkanul Islam yang ketiga yaitu adalah itauz zakat, yaitu melaksanakan atau membayar zakat. Lantas bagaimana kiat-kiat zakat tersebut, nanti ada babnya sendiri. Panjang kalau bahas masalah zakat ini, panjang. Ada hitungannya, nanti ada nisabnya, ada haulnya semuanya. Ada zakatul arud, ada zakatul tijarah, ada zakatul arud, zakatul tijarah, zakatul dhahab wal fiddah, semuanya ada nanti. Ada pembahasannya sendiri. Kemudian yang ketiga yang keempat yaitu adalah saumu Ramadan, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Masalah puasa kemarin kita sudah bahas, apa itu puasa, rukun-rukun puasa apa kemarin Ramadan sudah kita bahas semua. Kemudian yang terakhir hajjul bait in istata'a ilaihi sabila. Arkanul Islam yang terakhir yaitu adalah haji in istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Di Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan setiap hambanya harus haji, wajib. Kalau enggak haji, enggak Islam, enggak. Tapi yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mampu saja. Kalau seseorang belum mampu untuk melaksanakan haji, maka dia masih belum wajib. Lantas bagaimana seseorang dikatakan dia mampu untuk melaksanakan haji? Itu kategori orang mampu melaksanakan haji itu ada dua. Ada dua. Ini secara singkat aja, ada dua. Yang pertama, dia mempunyai nafkah. Nafkah terutama untuk dirinya, kemudian untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi, maka dia harus mempunyai. Dia nafkahi selama dia haji. Misalkan dia berangkat haji selama 3 bulan. Kalau sekarang nggak sampai 3 bulan. Dulu perjalanannya aja 3 bulan. Belum hajinya, belum pulangnya lagi. Sekarang ada pesawat langsung nyampe sehari. Nah, misalkan dia berangkat haji ambil 1 bulan, maka dia harus mempunyai nafkah yang cukup untuk menafkahi anaknya, istrinya, dan orang-orang yang wajib dia nafkahi, orang tuanya dan lain sebagainya, selama dia meninggalkan orang-orang tersebut. Dia punya anak istri, dia hitung hartanya. Ini hartanya cukup untuk menafkahi anak saya, istri saya selama saya melaksanakan ibadah haji, maka dia masuk ke dalam kategori pertama, orang yang mampu, nafkah. Kemudian yang kedua, markub. Dia mempunyai kendaraan yang cukup untuk digunakan dalam melaksanakan ibadah haji. Tapi yang kedua ini bagi orang-orang yang tempat tinggalnya jauh daripada area haram, yaitu Makkah dan Madinah. Jauh daripada Makkah. Ada orang yang jauh daripada Makkah. Marhalaten, patokannya marhalaten, bukan marhalah.
Kalau dia jauh dari Mekah, maka dia wajib untuk mempunyai kendaraan tersebut. Kalau sekarang berarti orang dia mampu untuk membayar haji dan dia mampu untuk membeli tiket pesawat kalau sekarang, ya kan? Maka seseorang tersebut kalau dua itu sudah mencukupi, dia masuk ke dalam kategori orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Nanti pembahasannya ada babnya sendiri. Bahasanya ada babnya sendiri masalah haji. Yang pertama itu bab adalah yang membahas tentang arkanul Islam. Nanti sholat itu bagaimana, zakat itu bagaimana, puasa itu bagaimana, haji itu bagaimana, nanti ada pembahasannya sendiri. Ini cuma secara singkat saja. Kemudian musannif melanjutkan faslun arkanul iman sittatun. Kemudian setelah menyebutkan arkanul Islam, setelah itu menyebutkan arkanul iman, yaitu rukun-rukun di dalam beriman. Ini juga berlandaskan atas dasar hadisnya Rasulullah SAW di dalam hadis Jibril, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, berikanlah aku kabar apa yang dimaksud dengan iman. Maka Rasulullah menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir khairi wa syarri. Sungguhnya iman untuk minabillah, beriman kepada Allah, wa malaikatih, beriman kepada malaikatnya Allah, wa kutubih, dan beriman kepada kitab-kitabnya Allah dan rasul-rasulnya Allah, dan juga beriman kepada takdirnya Allah, khair wa syarri, dan juga beriman dengan yaumul akhir. Nah, ini rukun iman ada 6. Arkanul iman sittatun. Rukun-rukun iman yaitu adalah ada 6. Yang pertama yaitu adalah antu'mina billah, yaitu hendaknya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah yaitu adalah tasdik. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang patut kita sembah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini yang dimaksud dengan arkanul iman yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita harus mengetahui apa sifat-sifat wajibnya Allah, apa sifat-sifat mustahil bagi Allah, sifat-sifat al-jaizat bagi Allah. Kita harus mengetahui itu semua, karena itu merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, antu'mina billah wa malaikatihi. Kemudian beriman dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai makhluk yang bernama malaikat. Kita harus beriman, harus percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai makhluk yang bernama malaikat, dan mereka adalah merupakan makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka tidak diberikan yang namanya hawa nafsu oleh Allah. Jadi kalau malaikat itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk sujud terus seumur hidupnya. Malaikat diperintahkan untuk rukuk, dia rukuk terus seumur hidupnya. Malaikat diperintahkan untuk melaksanakan satu tugas, yang dia laksanakan ya sudah tugas itu saja seumur hidupnya. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah berfirman bahwasanya para malaikat, mereka tidak bermaksiat kepada Allah, dan mereka mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai para makhluk yang bernama malaikat. Kemudian yang ketiga, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab-kitab yang diturunkan kepada para utusan-utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita wajib mengetahui minimal 4 ya. Apa kitab 4 tersebut? Injil, Zabur, Taurat, sama Al-Quran. Sedangkan berapa jumlah kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menurunkan kitab-kitab kepada sebagian rasulnya. Akan tapi selain 4 tersebut dinamakan suhuf. Nah,
Ada berapa? Ada 104. Jumlah semua kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya ada 104. Di sini musannif menyebutkan wahiyya mi'atun wa arba'ah, ada 104. Unzila minha khamsun ala syekh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 50 kepada Nabi Syekh. Ada nabi yang bernama Nabi Syekh. Kalau kita tahu nabi cuma 25, nabi banyak. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala banyak, jumlahnya ada 124.000. Itu jumlah nabi. Tapi yang wajib kita ketahui, nabi dan rasul itu ada 25. Nah, sedangkan jumlahnya rasul ada 313. Tapi yang wajib kita ketahui semuanya nabi dan rasul ada 25. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan 50 kepada Nabiullah Syekh. Kemudian 30 Allah Subhanahu wa taala wa thalathun ala Idris. 30 kepada Nabiullah Idris. 50 tambah 30 berapa berarti? 80. Kemudian wa asyrah ala Adam. Jadi Allah juga menurunkan kitab kepada Nabi Adam sebanyak 10 kitab. 50 tambah 30 tambah 10 berarti 90. Kemudian wa asyrah ala Ibrahim, dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan 10 kepada Nabiullah Ibrahim 100. Nah, ditambah 4 tersebut. Taurat ala Musa, kitab Taurat pada Nabiullah Musa. Wa Zabur ala Dawud, kitab Zabur pada Nabiullah Dawud. Wal Injil ala Isa, kitab Injil pada Nabiullah Isa. Wal Furqan wa huwal Quran ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kitab Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat wa rusulihi, yaitu beriman kepada rasulnya Allah Subhanahu wa taala, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan utusan untuk menyampaikan akan ajarannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi dan rasul. Ada nabi, ada rasul. Kita harus beriman kepada rasul dan nabinya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na al-iman bihim, al-iman bi anna Allah arsalahum ila kafatil khalq li hidayatihim wa takmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahum bil mu'jizat ad-dalla ala sidqihim. Dan arti beriman kepada rasulnya Allah yaitu adalah kita harus beriman, kita harus yakin, kita harus percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya kepada seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Li hidayatihim, untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Wa takmili ma'asyahum wa ma'adihim, dan juga untuk menyempurnakan kehidupan mereka, menyempurnakan kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhirat mereka. Jadi tugasnya Rasulullah SAW itu menyampaikan akan syariatnya, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyadahum bil mu'jizat, dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan akan utusannya tersebut dengan diberikan mukjizat. Mukjizat yaitu suatu yang keluar daripada kebiasaan manusia yang lain. Suatu yang keluar daripada kebiasaan manusia yang lain yang diberikan kepada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, itu namanya mukjizat. Kalau diberikan kepada para wali-walinya Allah itu namanya karomah. Nah, itu mukjizat sama karomah. Kalau nabi diberikan mukjizat, kalau para walinya Allah diberikan karomah. Ini yang keempat, yaitu beriman kepada rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu wal yaumil akhir, beriman akan yaumul akhir, yaitu yaumul qiyamah. Minal maut ila akhir ma yaba' yaumul qiyamah. Beriman pada yaumul akhir, dari kematian sampai hal yang terakhir yang terjadi kelak nanti di hari kiamat. Kita harus meyakini bahwasanya kematian itu ada, bahwasanya hari kiamat itu ada, bahwasanya azabnya Allah itu ada, bahwasanya nikmatnya Allah itu ada, bahwasanya surga dan neraka itu ada. Kita harus yakin bahwasanya itu semua ada, karena itu termasuk daripada rukun iman. Kemudian yang terakhir wabil qadari khairihi wa syarrihi, dan kita harus beriman, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini akan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang baik ataupun yang jelek. Kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan
umat manusia. Dari dia sebelum diciptakan ini sudah ditakdirkan, oh fulan bin fulan, dia akan lahir di dunia ini dalam keadaan seperti ini, rezekinya sekian. Kemudian ayahnya fulan, ibunya fulan, dia akan hidup di kota fulan, dia akan begini, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal kita hanya menjalani saja. Dan kita nggak tahu akan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan suatu takdir atau qadha-nya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dirubah. Kalau sudah fulan ditakdirkan min ahlin nar misalkan, oh fulan ini pasti termasuk penghuni nerakanya Allah, ya sudah, dia pasti akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi Rasulullah SAW pernah bersabda, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada suatu hal yang dapat merubah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan doa. Kita nggak tahu takdirnya Allah, kita akan masuk orang yang bahagia kelak fi yaumil qiyamah, atau kita termasuk orang yang celaka fi yaumil qiyamah, kita nggak tahu. Oleh karena itu kita terus berdoa kepada Allah. Kalau misalkan kita ditakdirkan menjadi orang yang celaka, berkat doa kita kepada Allah, kita mohon husnul khotimah, kita mohon diampuni dosa kita mohon ditunjukkan jalan yang lurus oleh Allah, maka bisa dirubah takdir kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai takdirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam hadis qudsi, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyattakhid rabban siwaya. Barang siapa yang tidak ridha dengan ketentuanku, diberikan musibah oleh dan dia tidak sabar atas musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, falyattakhid rabban siwaya, maka carilah Tuhan selainku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tersebut Al-Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan akan hadis tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu seakan-akan mengancam kita. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengancam kita, kalau kamu nggak percaya akan takdirku, kata Allah, cari Tuhan selainku. Ada Tuhan selain Allah? Nggak ada. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai takdirnya. Kita harus percaya akan takdir tersebut, dan kita juga harus sabar akan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya hidup di dunia ini itu tidak lepas daripada yang namanya ujian, tidak lepas daripada yang namanya cobaan, tidak lepas daripada yang namanya hasud daripada orang lain, tidak lepas daripada yang namanya omongan orang. Hidup dunia ini seperti itu. Tidak mungkin orang itu di dunia itu hidupnya enak terus, gampang terus, yang kaya terus, yang miskin terus. Tidak mungkin. Terkadang dia mendapatkan rezeki yang banyak, terkadang rezekinya sehat, terkadang hidupnya bahagia, terkadang hidupnya sedih. Jadi bagikan orang kalau melaksanakan perjalanan, kadang ada guncangan, ya kan? Kadang ada suatu halangan di dalam perjalanan tersebut. Nah, ini merupakan suatu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada suatu kebahagiaan di muka bumi ini melainkan kebahagiaan tersebut hanya ada di akhirat nanti. Bahkan Habib Hasan Baharun, termasuk guru termasuk pengasuh Ponpes Dalwa, itu muassis pendiri Ponpes Dalwa, beliau pernah mengatakan bahwasanya dunia ini bukan tempatnya istirahat. Dunia bukan tempatnya istirahat. Jadi orang yang ada di dunia ini pasti capek. Sholat, ibadah, zakat, sedekah, dia melaksanakan apapun pasti capek. Nanti istirahatnya kapan? Setelah meninggal dunia. Setelah dia bercapek-capek di dunia ini akan beribadah kepada Allah, mencari pahala sebanyak-banyaknya, nanti setelah meninggal baru dia istirahat, mendapatkan kenikmatan daripada Allah, apa yang dia inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehidupan hakiki itulah yang ada di akhirat nanti, sebagaimana dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau pernah mengatakan, wa maddaru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Dan yang namanya rumah tempat tinggal itu, yang sesungguhnya adalah surga.
Liman wa maddaru ila jannatul liman ittaqo. Surga bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa narun liman lam yattaqillah fasma'an. Dan neraka bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah, fasma'an, maka dengarkanlah. Beliau juga sebelumnya beliau mengatakan wa maddaru apa itu lupa. Wa ma hiya wa maddaru bidari wa ma hiya wa mad dunya bidari iqamatin wa ma hiya ila tariqi ila al-watan. Wa mad dunya illa wa mad dunya hiya wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya ila tariqi ila al-watan wa maddaru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillah fasma'an. Dan dunia ini memahami dunia bidari iqamatin, bukan merupakan suatu tempat tinggal, bukan merupakan suatu tujuan, bukan merupakan suatu yang bakal kita akan hidup di dalamnya selama-lamanya. Wa ma hiya ila tariqi ilal watan, melainkan dunia tersebut itu bagaikan perjalanan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau kita melaksanakan perjalanan, kita ingin melaksanakan suatu perjalanan, kita ingin ke Jakarta misalkan. Nah, perjalanan inilah yang namanya dunia. Nah, Jakarta tersebut namanya akhirat. Tujuan sebenarnya itu adalah akhirat, bukan dunia. Sedangkan di dunia, oleh karena itu kalau orang sedang melaksanakan perjalanan, yang dibawa bekalnya dia secukupnya. Makan secukupnya, minum secukupnya, kemudian istirahat secukupnya. Nah, ini merupakan suatu hikmah bahwasanya kita sesungguhnya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya, tujuannya adalah untuk menggapai akan nanti kebahagiaannya di akhirat nanti. Karena kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia, tetapi kehidupan yang sesungguhnya yaitu adalah kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bahagia di dunia, di akhirat, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, diampuni dosa-dosa kita, diperbaiki keadaan kita yang dulunya jelek menjadi lebih baik, yang dulunya baik menjadi lebih baik lagi, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi-nabinya Allah, bersama malaikat-malaikatnya Allah, bersama para anbiya wa shalihin wa ulama wa syuhada, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat daripada Allah, dapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan orang-orang yang selalu dapat mengamalkan apa yang telah kita ketahui daripada ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja kajian kita di malam hari ini, insyaallah. Selanjutnya akan kita lanjutkan di Jumat yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.